mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Renungan hari ini berjudul Hidup dan Mati dalam Kristus, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, di hadapan regu tembak, seorang laki-laki bernama Fyodor Dostoyevsky menjalani saat-saat terakhir hidupnya dengan begitu tenang. Dostoyevsky, seorang yang beriman kepada Yesus, dianggap sebagai salah satu penulis terbesar dalam dunia literatur. Novelnya yang monumental, yang berjudul The Brothers Karamazov, menggali tema-tema seputar Allah, kehidupan, dan kematian. Menjelang kematiannya, konon Dostoyevsky berbicara tentang Kristus dengan sukacita yang menggebu-gebu. Senapan-senapan pun dikokang. Sahabat ODB, saat menyinggung tentang penghukumannya sendiri, Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, tentu saja, tentang nilai abadi dari kehidupan dan kematian dengan berkata telah tiba saatnya. Yohanes pasal 12 ayat 23. Gambaran yang digunakannya adalah sebuah biji yang sebetulnya merupakan simbolisasi dari hidup kita yang akan menghasilkan panen besar melalui pengorbanannya sendiri. Tuhan Yesus menasihati kita agar jangan terlalu mencintai hidup ini, karena konsekuensinya adalah hidup yang kekal. Dibutuhkan pengorbanan untuk menjadi murid Kristus. Namun, kita dapat berharap pada perkataannya, "Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku." Sahabat ODB, Fyodor menghadapi kematian dengan penuh keberanian. Namun pada detik-detik terakhir tibalah sepucuk surat penangguhan dari Tsar. Hidup Dostoyevsky terselamatkan. Tetapi pengalaman itu akan mempengaruhi semua karyanya di kemudian hari. Bahkan epigraf dari The Brothers Karamazov adalah ayat ini, Yohanes 12 ayat 24.
Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sahabat ODB, bagaimana iman mempengaruhi pemikiran Anda tentang hidup dan mati? Lalu hal apa saja dari masa mendatang yang membuat Anda bersuka cita? Mari kita berdoa. Allah Bapa, tolonglah aku untuk menerima tantangan dari pemuridan dan memahami arti kehidupan melalui kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pimpin jalanku, tiada yang
rejoice.